Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan kita. Kali ini kita di sesi podcast PAJ Penutulangan. Kali ini sesi yang pertama dan senang sekali kali ini bisa ditemani oleh Wakil Ketua 3 Betul. Komisi C yang membidangi Departemen Dakwah, rekan Anas. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Imron Hamzah. Saya dari PAJ Penutulangan, membidangi salah satu wakah di PAJ, yakni Komisi C kalau di kita, yaitu dakwah. Nah, pada kesempatan malam hari ini mungkin ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan Ya. Podcast kali ini kita bahas tentang kegiatan rutin dari Komisi C Departemen Dakwah PAJ Penutulangan, yaitu kantin pelajar NU. Apa itu? Kantin pelajar NU itu kajian rutin PAJ Penutulangan. Betul? Oke, betul. Nah, gimana sih inspirasinya kok bisa buat program kerja seperti itu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih ekstrim daripada ini ya. Ya, pembukaan dong, pembukaan. Baik, terima kasih. Jadi gini, kenapa sih saya selaku wakil Komisi C ingin mengadakan salah satu kajian rutin yang mana di dalamnya itu ada pembelajaran mengenai adab, dan nanti penjelasannya bukan mengenai adab aja, mengenai pentingnya kita mencari ilmu dan kewajiban kita untuk mengamalkannya. Itulah nanti intinya. Harapannya, kok malah harapannya bukan Mas? Iya, inspirasinya dari mana sih kok bisa buat begitu? Lah, selain kalau untuk ngaji ini saya terinspirasi dari teman-teman yang ada di PAJ luar kota. kota mana tuh? Ada di Pasuruan, teman saya, relasi saya ada di Pasuruan. Pas waktu itu saya main ke sana, ternyata kok sangat unik gitu loh. Uniknya itu PAJ-nya itu bukan bahas organisasi aja, kaderisasi aja. Bahwasanya di dalamnya itu ada mengenai ilmu-ilmu yang didapat di dalamnya. Ya, mengenai tadi kitab-kitab yang perlu kita bahas. Sedangkan di rekan-rekan kita kalau yang tidak mondok mungkin awam mengenai pembacaan kitab dan sebagainya, seperti itu. Terinspirasinya dari rekan-rekan kita di Pasuruan ya. Mungkin saya juga kan alumni pondok, jadi eman nanti teman-teman nggak mengenal kitab-kitab banyak eman. Setidaknya kitab karangannya Mbah Hasim lah, biar tahu mereka nanti. Iya, setidaknya kita ini sebagai kader NU ya, Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan. Iya. Sesekali nyempetin ngaji gitu ya Mas. Oke, siap. Intinya gitu. Kenapa sih Mas harus ngaji gitu? Selain terinspirasi dari pondok pesantren, kenapa sih kader NU ini harus ngaji? Oke. Pentingnya apa? Saya ngutip dari kajian yang selama kita kaji bersama pengasuh kita secara nggak langsung, yaitu bapak kita, Bapak MWJNU, itu yang ngajari kita, pengajar kita, ustadz kita, murabi kita bahkan. Nah, saya mengutip dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Di dalamnya dijelaskan bahwasannya salah satu perkataan dari salaf, wa qala ba'di salaf khairil mawahib al-aklu wa syarrul masaibi al-jahli. Sebaik-baiknya pemberian adalah akal, dan paling buruknya musibah adalah kebodohan. Jadi jelas di dalamnya, ketika orang mempunyai akal tapi tidak dimanfaatkan kan sangat bodoh sekali. Dan ketika orang itu mendapatkan musibah berupa entah fisik atau ekonomi atau keluarga, itu bukan musibah yang sungguhnya. Musibah yang sungguhnya adalah kebodohan. Nah, disinilah kami ingin mengajak, ingin berdiskusi bersama rekan-rekan kita dengan Bapak MBJ kita selaku ustadz kita. Nah, di sini nanti kita dijelaskan betapa pentingnya kita mencari ilmu, betapa pentingnya kita mempunyai adab, dan betapa pentingnya
lagi kita bisa mengamalkan ilmunya dan bermanfaat di masyarakat. Itulah tujuannya organisasi, ya terjunnya di masyarakat seperti itu. Jadi untuk belajar ya intinya ya. Untuk belajar agama dan nggak melulu organisasi aja gitu loh. Nah biar ada seninya. Nah itu kalau ada seninya kan enggak. Seni. Dakwah ini seni. Oh seni termasuk. Oh seni. Dalam arti seni dakwah kan bervariatif orang dakwah itu. Kalau Songon dulu kan kita diajarkan mengenai ya dakwahnya kan berbeda-beda dari Songon itu. Ulama-ulama kita, para anbiya kita, tabi'in kita dan sebagainya. Seperti itu. Iya, mungkin sekarang ya fenomena IPNU PPNU lebih banyak kegiatan seremonialnya Mas ya. Iya, betul. Sekedar acara seremonial kalau selesai tidak ada hasilnya, tidak ada ilmu yang dibawa pulang. Betul. Ya, terus kaderisasi, apa sih yang dibanggakan dari kaderisasi? Daripada tidak paham ilmu agama. Iya. Kita paham tentang kaderisasi NU tapi nggak paham ilmu agama. Nah, betul. Jadi Departemen Dakwah ini menurut sampean gimana sih Mas perannya di IPNU? Nah, perannya gini. Kebanyakan saya bukan mengatakan di saya aja, mungkin di luar sana kebanyakan berbicara mengenai bidang dakwah di organisasi khususnya IPNU PPNU. Mungkin di dalamnya membahas mengenai rutinan, mengenai ya apa caranya ngurip-nguripi desa ranting lah. Ikut juga Maulid Tiba. Khususnya kita ada rutinan 1 bulan sekali Majelis Mahabbatur Rasul. Nah, alangkah baiknya kita mengkaji guru kita yakni kitab Adabul Alim wa Ta'alim karena Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Hasyim Asy'ari selaku pencetus NU. Dia betapa barokahnya kalau kita tabarkan ke kitab beliau. Di dalam terdapat ilmu-ilmu yang sangat luar biasa yang mungkin tidak bisa kita temui di tempat lain. Jadi seperti itu. Jadi Departemen Dakwah ini sebagai melestarikan amaliyah Nahdlatul Ulama, juga mengingat karya-karya dari pendiri pencetus Nahdlatul Ulama. Buat pengingat, buat penyemangat kita sebagai kader muda NU. Betul. Mungkin bisa diajak Mas rekan-rekan kitanya. Kita harus ngaji rekan-rekan kita. Jadi gini rekan-rekan kita. Pentingnya kenapa sih kok saya selaku warga Komisi C ini menegaskan mengenai ayo ikut mengenai kajian rutin kita yaitu kantin pelajar ini yang kita namakan itu ayo ikut karena di IPNU itu nggak monoton hanya membahas organisasi sekali lagi ya nggak membahas NU itu seperti ini insya Allah itu sudah umum lah mengenai hal itulah. Disinilah kitab ini kita tabarkan ke Mbah Hasyim, kita kutip, kita pecah, kita diskusikan bareng-bareng mengenai di dalamnya itu tentang apa saja, ya khususnya tentang adab belajar dan adab bagaimana kita mengamalkan ilmunya dan adab sosial lah intinya seperti itu. Dari kitab ini adab apa aja Mas yang dipelajari? Adabnya gimana sih? Nah, adabnya mungkin yang pertama gini ya ini kan masih belum selesai kita masih dapat berapa ya 16 halaman jadi masih banyak jadi masih banyak guys nanti rekan-rekan kita guys kan kita nge-vlog kan banyak lah nanti untuk awal-awal ini kita mengenai keutamaan orang yang mencari ilmu dan ruginya orang yang tidak mencari ilmu. Nah, jadi gitu. Dan pentingnya ketika sudah mencari ilmu itu diapakan ilmunya. Nah, di sini dibahas rekan-rekan kita. Dan ustadz kita, murabi kita, Abah Fahri itu tidak menjelaskan mengenai monoton kitab ini enggak. Nanti ada sesi tanya jawab juga kalau ada yang mau ditanyakan. Dan Abah Fahri tadi sering ngutip mengenai bab head juga untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki mungkin diarahkan bagaimana nanti kedepannya kita ketika suami istri mengantisipasi ketika haid itu kan nanti kan ada mohon maaf ya
ada hubungan intim. Nah kalau haid nanti kan gimana? Kena penyakit jundam gimana nanti anak kita? Nah jadi seperti itulah, penting lah nanti intinya. Kepo ya ikutlah. Kepo ya, adabnya seperti apa? Penyakit jundam itu apa? Ikut ngaji jawabannya. Mungkin itu saja podcast yang dapat kita bahas ya pada kali ini. Terima kasih rekan Anas. Siap. Lu membekut kayak nggih. Pakai sama-sama. Gak fokus deh. Ya. Jadi rekan-rekan kita kalau kepo, kalau penasaran tentang gimana sih kantin pelajaran Unti Tulangan ini, ayo ikut setiap hari Selasa. Malam Selasa ke-2 dan ke-4 setiap bulannya di Geraha MBCN Tulangan. Setiap ba'da Isya sampai selesai. Dan itu juga biasanya ada sholawat-sholawatannya ya. Ada dibaknya, ada pembacaan rotibulaternya gitu. Dan kalian ketahui rekan-rekan kita, ini alhamdulillah mulai periode pertama sampai periode akhir ini istiqomah tidak terputus alhamdulillah. Mungkin terputusnya ketika Ustadz kita Abah Fakhri ada kendala, jadi kita merojaah saja. Intinya itu istiqomah, nggak terputus hingga berhenti ngaji kita, bukan seperti nggak pernah lah intinya. Nggak sama nyikat Iya. Yaitu terima kasih rekan-rekan kita sudah menonton podcast perdana kita. Bentar. Ada kesimpulan. Siap. Dari guru saya Murabbi Arwahina As-Salahat Muhammad Wasir Al-Mutadho, diamanai seperti ini kepada seluruh santrinya yang alumni, yang saya alumni sana di PIK ilmu pesantren ilmu Al-Quran ya, khususnya ketika boyong amalkan ini. Salah satu makalah beliau, likulli syai'in zakatun wa zakatun ilmu at-ta'lim. Segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya ilmu itu adalah mengajar. Ya, ketika sampean do ilmu ya sampean ajarno. Ketika sampean do harta, ya sampean zakatno. Nah, itu pun dengan ilmu. Ya, ilmu kok apa zakatnya? Ya mengajar. Nanti kalau sampean mengajar nanti akan ziyadah berupa apapun nanti yang kalian mulialah. Orang yang mengajar itu mulia. Sebelum sampean mengajar, sampean tanam dulu, sampean belajar dulu kepada guru-guru, kepada masyarakat kita. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan Anas atas waktunya dan kesempatannya pada podcast perdana ini. Semoga podcast selanjutnya bisa menyusul nanti, episode selanjutnya bisa menyusul dari rekan-rekan kita PAJ Ibnu Tulangan. Nantikan keseruan kegiatan-kegiatan kita di YouTube ini. Silakan like dan subscribe, share sebanyak-banyaknya. Semoga manfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.